Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Pastinya semuanya dalam keadaan yang sehat dan kuat karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersukacita bersama-sama. Tapi sebelumnya Miss Yeni ajak kita semua untuk berdoa bersama-sama dengan Miss Yeni ya. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Let's pray together. 1, 2, 3. Lord Jesus, we thank you for today. It's time for us to praise and worship you. Bless us, bless our teachers, and bless our friends. In the name of Jesus, we pray. Hallelujah. Amen. Signing Kids School, semangat. Signing, wow. Signing, yes. Aku anak cermelang. Aku anak cermelang. Oke, kita mau memuji Tuhan, bersukacita bersama-sama bahwa kita adalah anak yang kuat karena Tuhan Yesus kuat, besar, dan hebat buat kita semua. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Sekali lagi ya, kuat-kuat, kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Sekali lagi, kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. I love you Jesus, I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Sing about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi, I love you Jesus, I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa, hebat, kuat, dan besar. Oke, saatnya kita mau menyembah Tuhan. Pagi hari ini Miss mengajak kita semua untuk sikap menyembah Tuhan pagi hari ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu.
Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Tulus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Let's pray together. 1, 2, 3. Lord Jesus, we thank you for today. It's time for us to listen your words. Bless us, bless our teachers, and bless our friends. In the name of Jesus, we pray. Hallelujah. Amen. Shalom anak-anak. Tadi kita sudah memuji Tuhan dan kita sudah berdoa akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang karakter kemurahan hati. Mari sebelumnya kita hafal sama-sama dulu ya. Kita sebutkan sama-sama definisi karakter kemurahan hati. Bersiap ya. Kemurahan hati adalah menyadari bahwa saya adalah orang yang dipercayakan atas segala milik saya dan menggunakannya untuk tujuan yang terbaik. Oke, hari ini Miss Yeli mau cerita tentang Bapak Paulus. Bapak Paulus ini ketika dia ada di tengah jemaat yang ada di Korintus. Korintus itu adalah sebuah kota seperti Palangkaraya ini. Lalu Bapak Paulus bilang begini. Cerita Miss Yeli ini ada dalam Alkitab loh ya. Di dalam
2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Nah, ketika Bapak Paulus itu ada di kota Korintus, dia cerita loh. Dia cerita tentang salah satu komitmen kemurahan hati kita itu, yang kelima. Nanti anak-anak lihat ya di video yang sudah dibagikan. Komitmen yang kelima itu adalah, saya akan memuji kebaikan orang lain. Bapak Paulus ini cerita kepada orang-orang yang ada di Korintus. Kamu tahu, itu jemaat yang di Makedonia sana, mereka itu susah, mereka miskin. Tapi itu tidak menghalangi mereka untuk murah hati. Mereka bisa berbagi. Bapak Paulus bilang, orang-orang yang ada di Makedonia itu, mereka memberi dari yang mereka miliki, bahkan lebih dari semua itu. Mereka sangat baik. Ketika mereka tahu bahwa orang-orang yang ada di Yerusalem itu susah, ditindas, mereka tidak hanya berpangku tangan, biar aja orang-orang itu di sana. Tapi Bapak Paulus cerita, jemaat yang ada di Makedonia itu, mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki dan dibawa ke kota lain yang sedang mengalami kesusahan. Anak-anak dan kita semua, kemurahan hati itu adalah ajaran firman Tuhan. Matius pasal 5 ayat yang ke-7, ayat hafalan kita dalam karakter kemurahan hati berkata begini. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, komitmen kemurahan hati itu salah satunya, saya akan memuji kebaikan orang lain. Bapak Paulus melakukan itu. Orang-orang yang ada di Makedonia, mereka tidak pernah suruh Bapak Paulus untuk puji mereka. Tapi Bapak Paulus memuji mereka karena dia melihat. Maka Bapak Paulus dan kawan-kawan yang membawa persembahan dari orang-orang di Makedonia kepada jemaat di tempat lain yang sedang mengalami kesusahan. Hari-hari ini orang di seluruh dunia dan kita semua juga sedang susah karena pandemi ini. Di seluruh dunia semua terbatas untuk keluar, untuk bersama-sama. Ada orang-orang juga mungkin yang lagi susah, hidupnya tidak seperti dulu lagi. Ada mungkin yang papanya nggak bisa kerja, nggak bisa jualan. Anak-anak tahu, kita sebagai gereja Tuhan, gereja itu artinya orang-orang yang dipanggil Tuhan. Nah, kita semua itu, termasuk anak-anak, termasuk Miss Yeli, termasuk Papa Mama, termasuk semua Miss Designing. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk bermurah hati. Seperti jemaat di Makedonia, Paulus memuji mereka. Paulus bilang bahwa mereka diberi kasih karunia untuk bermurah hati. Anak-anak, Tuhan kita itu sudah terlebih dahulu melakukan kemurahan hati itu buat kita. Dia mati di kayu salib supaya kita itu diselamatkan. Tuhan yang murah hati itu, Tuhan yang kita sembah bersama-sama, namanya Tuhan Yesus itu, dia juga mau kita jadi anak-anaknya yang murah hati. Amin. Kalau lihat ada teman yang susah, yuk bagi apa yang kita bisa bagi ya. Kalaupun kita tidak bisa berbagi, kita kasih semangat buat mereka supaya mereka tetap bersuka cita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita ulang sekali lagi menyebutkan ayat hafalan karakter kemurahan hati. Matius 5 ayat 7. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kita akan berdoa. Mari anak-anak semua, sikapnya, sikap hormat.
kita mau berdoa, kita mau ngomong kepada Tuhan kita yang baik. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajarkan Miss Yeli, mengajarkan anak-anak, mengajarkan semua kami yang mendengar, supaya kami mampu bermurah hati. Tuhan menolong orang tua, Tuhan menolong semua anak-anak, dan keluarga besar Shining Kids School. Kami berdoa memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia dan kota Palangkaraya ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.